Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita masuk ke materi selanjutnya. Kalau kemarin kita membahas masalah permutasi, sekarang kita lanjut ke kombinasi. Oke. Definisi: suatu kombinasi R unsur yang diambil dari N unsur ya, yang tersedia. Tiap unsur ini berbeda adalah suatu pilihan R unsur tanpa memperhatikan urutannya, dengan R lebih kecil sama dengan N ya. Nah, kalau kita bicara permutasi kemarin ya, dalam permutasi kita memperhatikan urutannya. Jadi kalau dia ada A, B, C, itu dalam permutasi akan berbeda, dia A, B, C dengan B, C, A ya, atau C, A, B ya, atau B, A, C. Nah, tapi jika dalam kombinasi A, B, C itu sama dengan C, A, B sama dengan B, A, C ya. Jadi dianggap sama dalam kombinasi A, B, C, B, A, C, C, A, B itu dianggap sama. Beda dengan permutasi. Nah, banyaknya kombinasi R unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia dituliskan dengan notasi N CR ya, atau N kombinasi R atau N R ya. Nah, jadi secara rumus ya, N kombinasi R sama dengan N faktorial per R faktorial kali N kurang R faktorial dengan R lebih kecil atau sama dengan N ya. Jadi bisa juga rumusnya seperti ini: N kombinasi R sama dengan N faktorial R ya kan? N kurang R faktorial. Oke ya. Nah, ini N kombinasi R sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial kali R faktorial. Jadi dia sama sebenarnya. Cuma kalau sini R-nya, R faktorialnya duluan, dan N kurang R-nya sudahnya. Nah, kalau kita buat di sini N kurang R faktorialnya duluan, baru kali R faktorial dengan N. Nah, apa? N-nya lebih besar atau sama dengan R, ya kan? Nah, oke. Sekarang lanjut. Nah, ini contoh yang kemarin, ya. Contoh, hitunglah A 6 kombinasi 2. Oke, ya. Nah, jadi kalau kita ambil contoh ini, ya, ambil contoh. Atau ini aja ya. Nah, kita copy biar gampang. Copy contohnya. Oke ya, kita ambil contoh N kombinasi R sama. Nah, kita misalkan N-nya adalah 7 ya. Kemudian R-nya kita buat 3. Berarti 7 kombinasi 3 sama dengan, oke, berapa? 7 faktorial per 7 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial. Oke.
sama dengan berapa? Berarti 7 faktorial per 7 kurang 3 berarti 4 faktorial kali 3 faktorial. Oke. Sama dengan, nah, perhatikan sekali lagi ya. Berarti 7 faktorial per 7 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 7 faktorial per 7 kurang 3-nya tadi adalah 4. Berarti 4 faktorial kali 3 faktorial. Nah, 7 kita jabarkan sampai 4 faktorial ya. Karena di bawahnya ada 4 faktorial. Berarti kita buat 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Oke. Per 4 faktorial kali 3. Oke. Nah, sekarang 3-nya juga kita jabarkan ya. Berarti 3 kali 2 kali 1 sama dengan, nah, sekarang 4-nya mati ya. Oke, ini mati dengan ini ya. Nah, jadi 4 faktorial dengan 4 faktorial mati, maka tinggal di atas 7 kali 6 kali 5. Oke. 7 kali 6 kali 5 ber. Nah, sekarang 3 kali 2 kali 1 berapa? 6 kan? Oke. Nah, sama dengan sekarang 6-nya juga habis. Nah, ya. 6-nya juga habis. Nih. Coret 6-nya. Oke. Nah, jadi tinggal 7 kali 5 sama dengan berapa? 35. Oke. Berarti kombinasi 7 kombinasi 3 itu sama dengan 35. Soal berikutnya. Nah, perhatikan, dari 10 orang anggota suatu himpunan akan dipilih 5 orang. Dengan berapa cara dapat dilakukan pemilihan itu? Kemudian yang B, dengan berapa cara pula jika salah seorang selalu terpilih? Nah, ini ya penyelesaian. Karena proses pemilihan itu tanpa memperhatikan urutannya, jadi nggak diurut, urutannya nggak diperhatikan, maka pemilihan itu adalah proses kombinasi, ya. Artinya nggak ditentukan nih orangnya harus jadi apa dia ya. Kalau kita umpamanya dalam pemilihan ketua kelas itu kan ada wakil, ada ketua, perangkat kelas ya. Pemilihan perangkat kelas itu kan ada wakil, ada ketua, ada sekretaris. Nah, kalau itu bentuk soalnya, maka dia adalah permutasi. Tapi kalau dia bentuk soalnya seperti ini, tidak ditentukan, ya, jadi tidak memperhatikan jabatan, urutan, ya. Nah, maka itu namanya kombinasi. Nah, jadi ya kombinasi berapa? 10 kombinasi 5, ya kan? Nah, jadi apa rumusnya? Oke. Di sini dibuat 10 kombinasi 5 sama dengan 10 faktorial per 5 faktorial kali 5 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 per 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Paham di sini?
Oke, kita coba selesaikan lagi di sini ya. Lalu kita ambil aja rumusnya dari sini ya. Oke, biar gampang. Oke. Letak sini. Oke ya. Nah, itu dia tadi. Nah, ini berarti berapa? 10 ya kan? Ini kemudian 5, berarti sama dengan sama saja seperti itu. 10 faktorial per ya kan? 10 kurang 5 faktorial. Nah, faktorial kali 5 faktorial sama, iya ya kan, sama dengan berarti 10 faktorial per 5 faktorial kali 5 faktorial sama dengan, nah 10 kita jabarkan, 10 ya kan, kali berapa, 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial ya, per 5 faktorial kali berapa, ya kan? Nah, ini 5 yang ini ya. Sekarang 5 yang ini kita jabarkan. Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, ya kan? Nah, ada yang bisa dimatikan? Ada. Nah, jadi kita matikan tadi. Ya. Ininya kita matikan yang ini. Oke, dengan, nah, biar gampang. Biar nampak dia matinya. Bentar ya. Oke. Nah, mati. Nah, jadi 5-nya mati dengan 5 yang ini kan? 5 faktorial mati dengan 5 faktorial. Nah, sekarang tinggal berapa? Berarti tinggal 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6. Oke, per 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, sekarang perhatikan. Nah, ini kan habis nih, ya kan? Habis dengan yang ini, ya. 6 yang ini juga habis. Ya. Nah, ini ya. 3 kali 2 6, habis dengan 6, ya kan? Kemudian berapa? 10-nya dengan 5 habis. Tinggal berapa? 10-nya tinggal 2. Ya. Nah, sekarang ini ya. 10-nya mati dengan 5, coret. Ya. Nah, 10
bagi 5. 2 ya kan. Kemudian 8 bagi 4. 2. Berarti tinggal berapa dia? Tinggal 9 kali 4 kali 7. Berapa? 9 kali 4 kali 7. Oke. 2 ya. 2 5 2 cara. Jadi ada berapa? 252 cara yang bisa dilakukan dalam pemilihan. Nah, sekarang kita ke B-nya. B-nya, jika salah seorang selalu terpilih, berarti masih tinggal 4 orang lagi dari 9 orang. Ya. Jadi kalau dia sudah jelas-jelas terpilih, maka dia tidak lagi dalam hitungan. Ya. Jadi kalau 1, tadi kan jumlahnya 10. Kalau 1 sudah terpilih, berarti tinggal 9. Ya kan? Nah, kemudian yang mau diambilkan 5 orang, tapi satunya sudah pasti. Jadi sisa berapa orang lagi? Sisa 4 orang lagi. Berarti dia 9 kombinasi 4, ya kan? Sama dengan berarti 9 faktorial per 9 kurang 4 faktorial kali 4 faktorial sama dengan, kita jabarkan 9-nya, berarti 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5, kemudian kali berapa? Kali ini sampai 5 faktorial aja ya. Sampai 5 faktorial. Kenapa? Karena di bawah rupanya ada 5 faktorial, ya kan? 9 kurang 4 berarti 5 faktorial. Kemudian 4-nya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini tadi kali ya. Nah, 5 faktorial habis dengan 5 faktorial. Kemudian 3 kali 2 6, habis 6-nya ya. 6-nya habis dengan 3 kali 2. Kemudian 8-nya habis dibagi 8-nya dibagi 4 berapa? 2. Berarti sisanya adalah 9 kali 2 kali 7. Berapa ini? 126 cara. Berarti ya, jika salah seorang tadi terpilih, ya sudah terpilih, pasti terpilih, berarti itu berapa? Tinggal 9 orang. Yang dipilih 5, tapi karena 1 sudah wajib, berarti sisanya adalah 4 lagi yang harus dipilih, kan gitu. Nah, maka dia 9 kombinasi 4. Hasilnya adalah 126 cara. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, ke soal berikutnya ya. Tentukan banyaknya diagonal segi 8. Nah, kalau kita bicara diagonal segi 8, ini gambarnya, bisa kita lihat. Nah, ini gambar segi 8-nya.
Nah, ya, jadi yang ditanya adalah garis diagonal yang menghubungkan. Berarti dalam satu garis dia menghubungkan dua titik kan. Nah, kita ambil contoh saja satu. Nah, kita ambil satu ini. Ini salah satu contoh dari diagonal, ya kan? Nah, jadi dari satu ini titik satu, ini titik kedua. Tadi diagonalnya ada 8. Maka rumusnya adalah N kombinasi R, berarti 8 kombinasi berapa? 2. Nah, sama dengan berapa ini ya? 8 faktorial per, ya kan? Jadi sama aja ya. Apa tadi? 2 faktorial, 6 faktorial, dengan nanti kita cari 8 kurang 2 faktorial kali apa? 2 faktorial sama dengan, nah kan, berarti 8 faktorial per 6 faktorial kali 2 faktorial sama dengan, nah, oke. Nah, baru 8 nya kita jabarkan kan, 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial kali 2 kali 1. Oke, berarti 6 nya habis kan, 6 nya habis, sama-sama 6 faktorial, berarti 6 nya habis. Oke, kemudian 8 nya juga dibagi dengan 2, berarti tinggal 4 kali 7, ya kan, sama dengan berapa? 28, ya. Nah, benarkah ini? Ya, ini 28 ini kalau garis yang ini ikut, ya, garis yang ini ikut. Nah, garis pinggir ini, ya, garis pinggir ini ikut, maka dia hasilnya adalah tadi 28, ya, yang ini 28, ya. Nah, tapi yang ditanya adalah diagonal, jadi garis diagonal berarti garis yang ini. Nah, jadi kalau kita buat garis-garis mana aja dia? Nah, ini dia, ini, ya kan. Kemudian mana lagi? Oke, ini ya. Nah, jadi kalau kita buat nanti ya hasilnya berapa? Nah, ini masih banyak lagi yang lain kan. Nah, masih banyak lagi garis diagonal, tapi yang ini, yang hitam pinggir ini bukan diagonal, ya. Makanya yang pinggir hitam ini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Makanya hasilnya tadi adalah berapa? Ya. Jadi hasilnya tadi adalah 28 dikurang 8, ya, sama dengan 2
ya. Jadi 8 ini adalah garis pinggir yang ini tadi, ya. Pertanyaannya kan diagonal. Jadi garis yang menghubungkan antara dua titik ini diagonal ini yang sini, ya. Nah, ini hasilnya adalah 28 dikurang 8 sama dengan 20, ya. Ingat 8 yang ini dari mana tadi? Dari yang ini pinggirnya tadi. Jadi ini kalau segi 8, kalau segi 6 berarti nanti dikurang dengan 6, ya. Karena sisi pinggir ini ada 6. Oke. Sekarang lihat latihannya, ya. Hitunglah yang A 4 kombinasi 2, B 6 kombinasi 3, C 8 kombinasi 1, D 5 kombinasi 4, E 7 kombinasi 7. Ya. Jadi saya yakin untuk yang soal nomor 1 kamu bisa menyelesaikannya, ya. Karena apa? Tadi contoh di atas sudah ada, ya. Jadi kita lanjut ke yang kedua, ya. Carilah n pada tiap persamaan berikut ini. Oke, untuk yang A ini bukan n tambah 1 kombinasi 4, ya. Tapi n tambah 1 kombinasi 4, ya. Harus bisa dibedakan ini. Ya, harus bisa dibedakan. Kenapa? Tadi kan n kombinasi R dengan syarat n harus lebih besar atau sama dengan R. Jadi kalau n tidak ditambahkan dengan 1, ini kan 1 lebih kecil dari 4. Ya kan? Berarti bentuknya sudah jelas salah, ya. Maka dia n tambah 1. Jadi ini yang betul, ya. N tambah 1 kombinasi 4 sama dengan n kombinasi 3. Oke, nah sama dengan, ya. Oke, maka ini sama artinya dengan n tambah 1 faktorial per bawahnya berapa? N tambah 1. Kan itu tadi kan? Kurang, nah R-nya berapa? 4. Kurang 4 faktorial kali berapa? 4 faktorial. Oke. Sama dengan n faktorial per n kurang 3 faktorial kali 3 faktorial. Nah, penjabaran n tambah 1 faktorial, ini kan penjabarannya n tambah 1 faktorial, ini sama artinya dengan berapa? N tambah 1 kali n kali n kurang 1 terus kali n kurang 2 kali, ya, n kurang 3, n kurang 4, dan seterusnya. Berarti kalau yang ini berarti ini sama dengan n tambah 1, jangan sama dengan, ya, maka ya n tambah 1 kali n faktorial. Kenapa sampai n faktorial? Karena lihat di ujung ini ada n faktorial, jadi nanti dia bisa kita matikan. Dan yang bawah ini berarti n tambah 1 kurang 4 menjadi
N kurang 3 faktorial. Nah, 4-nya menjadi 4 faktorial sama dengan N faktorial ber N kurang 3 faktorial kali 3 faktorial. Nah, N-nya habis ini. N faktorial habis dengan ini ya. Nah, dia dipisah dengan sama dengan berarti pembilang habis dengan pembilang. Nah, penyebut habis dengan penyebut kan. Nah, ini naikkan ke atas. Maka ini menjadi N tambah 1 sama dengan 4-nya. Ini kan 1/3 faktorial kan. Berarti 4 membagi. Maka dia berubah menjadi pengali ya. 4 faktorial per 3 faktorial kan. Dan ini sama dengan berapa? N tambah 1 sama dengan 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Berarti habis 3-nya kan. Berarti tinggal berapa? Ya, oke, kemari ya. Tinggal N tambah 1 sama dengan 4. Berarti N sama dengan 4 kurang 1. Maka N sama dengan berapa? 3. Berarti hasilnya N-nya adalah 3. Berarti kalau ini 3 tambah 1, 4. 4 kombinasi 4 sama dengan 3 kombinasi 3. Ya enggak? Ya. Kenapa? Sama-sama nanti pembaginya sehingga hasilnya nanti adalah 1 ya. Nah, jadi untuk latihan yang pertama tadi selesaikan sama ini yang B, kamu coba ya. Oke ya, latihan yang pertama tadi selesaikan sama ini yang B-nya. Coba ya. Nah, selesai, silakan kirim ya. Kumpul. Demikian saja pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.